Selamat datang lagi di video materi pembelajaran matematika optimasi. Di video sebelumnya disampaikan bahwa metode untuk menyelesaikan permasalahan optimasi dibagi jadi 3 secara umum. Yang pertama adalah pendekatan grafik, kedua analitis, dan yang ketiga numeris. Hari ini kita akan belajar yang kedua, yaitu bagaimana menyelesaikan permasalahan optimasi menggunakan pendekatan analitis. Kasus yang saya maksud di sini terkhusus untuk fungsi non-linear tanpa constraint, jadi unconstrained non-linear programming. Nah, saya pengen mengingatkan dulu 3 komponen penting di dalam optimasi. Yang pertama adalah objective function. Jangan bosan ya kalau saya ulang-ulangin terus. Bisa minimasi, bisa maksimasi. Kemudian decision variabelnya bisa single variable atau multivariable. Dan constraint-nya bisa ada atau tidak. Jadi constraint atau unconstrained. Oke. Contohnya untuk yang single variable. Sini misalkan saya punya fungsi x kuadrat min 10x plus 5 misalkan. Jadi saya hanya punya satu variabel x. Kemudian contoh untuk multivariabel, saya misalkan saya punya 2 variabel x1 dan x2, sehingga fungsi saya adalah fungsi x1 dan x2 sama dengan x1 pangkat 3 minus x1 kuadrat misalkan plus 10 x1 x2 gitu ya. Nah, ini hanya contoh saja. Di dalam optimasi, nilai x yang kita cari baik di single maupun di multivariable adalah nilai x yang bisa menghasilkan nilai fungsi minimal atau maksimal. Artinya kita mencari nilai x yang bisa mencapai objective function. Di sini perlu dicatat bahwa nilai x, pencarian nilai x di dalam optimasi itu tidak sama dengan nilai x di dalam akar persamaan. Jadi di sini saya tuliskan bahwa optimization tidak sama dengan roots finding. Ilustrasinya seperti ini. Kalau saya punya fungsi nonlinear fx ya, fungsi nonlinear, katakan saya punya seperti ini ya. Oke. Di sini titik 0. Di sini saya akan punya titik x yang menyebabkan nilai fx-nya sama dengan 0. Titik itu ada di sini, dan di sini. Ketiga titik inilah yang disebut sebagai akar persamaan. Oke. Sedangkan kalau di dalam optimasi, yang kita cari adalah titik ekstrimnya. Ada di sini untuk kasus minimasi, dan ada di sini untuk kasus maksimasi. Oke. Jadi di sini kelihatan ya bahwa pencarian akar persamaan dengan mencari nilai x optimal di dalam kasus optimasi itu tidak sama. Di dalam optimasi yang kita cari adalah titik ini untuk kasus maksimasi atau titik ini untuk kasus minimasi. Nah, setelah ini kita akan coba melihat bagaimana cara menyelesaikan kasus optimasi, khususnya non-linear programming tanpa batasan, unconstrained, untuk single variable. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan yang untuk multi variable. Nah, yang pertama kita akan coba melihat bagaimana cara menyelesaikan kasus optimasi single variable. Jadi solving one variable unconstrained NLP. Non-linear programming. Oke. Nah, dimisalkan saya punya fungsi x ya, fungsi x.
apapun itu fungsinya. Kemudian saya ingin mencari nilai titik ekstrimnya kan. Saya ingin mencari X optimalnya. Saya simbolkan dengan X star. Nah, untuk mendapatkan X star, jadi ketika suatu titik X adalah titik optimalnya, maka titik tersebut harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah syarat perlu, necessary. Kemudian yang kedua adalah syarat cukup, necessary condition. Dan yang kedua adalah sufficient condition. Oke. Untuk yang pertama, jadi necessary condition, syarat perlu, itu menyatakan bahwa ketika nilai X adalah nilai optimalnya, maka ketika nilai itu diturunkan ke dalam fungsi turunan pertama dari fungsi yang kita punya, itu akan bernilai sama dengan 0. Nah, dari kondisi yang pertama ini, kita bisa tahu, oh nilai X ini adalah titik stasioner. Jadi kita bisa sebut si X ini sebagai titik stasioner. Titik stasioner adalah titik di mana nilai fungsinya berhenti naik atau berhenti turun. Nah, dari syarat yang pertama tadi, kondisi perlu, syarat perlu, di sini kita sudah bisa menyimpulkan, oh titik X star ini adalah titik stasioner atau titik optimal. Tetapi kita belum bisa menyimpulkan titik optimal ini itu memaksimalkan atau meminimalkan fungsi yang kita punya. Maka dari itu kita butuh syarat yang kedua, yaitu syarat cukup. Oke. Di syarat cukup ini kita bisa tahu si X yang kita temukan tadi itu akan memaksimalkan atau meminimalkan fungsi yang kita punya. Yang harus kita lakukan adalah kita melakukan turunan lagi dari turunan yang pertama, artinya kita melakukan turunan kedua, kemudian X-nya kita ganti dengan si X star tadi. Nah, ketika nilai fungsi turunan kedua dengan X star ini bernilai positif, kita bisa menyimpulkan bahwa X star yang kita dapatkan tadi adalah X yang meminimalkan fungsi awal, fungsi yang kita punya. Dan sebaliknya, ketika nilainya negatif, kita bisa menyimpulkan bahwa X star-nya itu adalah X yang memaksimalkan fungsi yang kita punya. Oke. Nah, tapi nggak berhenti sampai di sini. Ada kasus di mana ketika kita sudah menurunkan 2 kali, kemudian kita ganti X-nya menjadi X star, hasilnya sama dengan 0. Jadi bukan positif, bukan negatif. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Saya akan tulis di sini ya. Jadi how if nilai turunan keduanya, nilai fungsinya, ketika kita ganti X-nya menjadi X star, itu sama dengan 0. Nah, yang harus kita lakukan adalah menurunkannya lagi. Jadi turunan ketiga, terus misalkan masih sama dengan 0, kita teruskan lagi sampai F sekian, kita belum tahu ya. F sekian saya tulis dengan Fn, itu tidak sama dengan 0. Oke. Nah, terus kesimpulannya gimana? Kita harus lihat X-nya, kita harus lihat N-nya. Maaf. Kita harus lihat N-nya. Ketika N-nya ini genap, oke, kemudian kita lihat nilai fungsinya lebih dari 0, maka X-nya adalah X yang meminimalkan, saya singkat ya, meminimalkan fungsi X. Namun ketika nilainya kurang dari 0, maka X star-nya memaksimalkan Fx. Oke. Untuk N genap. Terus untuk N ganjil gimana? Kan?
Kalau n-nya ganjil, maka apapun tandanya, ketika n-nya ganjil, maka x yang kita dapatkan itu bukan atau tidak memaksimalkan, bukan titik maksimal dan bukan titik minimal, bukan maksimal dan minimal. Oke. Atau yang kita sebut sebagai saddle point. Jadi x di sini saya tulis di sini ya. Atau kita sebut sebagai saddle point. Atau titik belok atau inflection point, sama saja. Nah, kita akan coba mengerjakan contoh soal. Misalkan di sini saya punya fx sama dengan 12x pangkat 5 minus 45x pangkat 4 plus 40x pangkat 3 plus 5. Nah, kita disuruh menentukan maksimum dan minimum dari fungsi tersebut. Jadi nanti yang mau kita cari adalah nilai x-nya dan juga nilai fungsinya ketika x itu dimasukkan, ketika x optimal itu dimasukkan ke fungsinya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita masuk ke syarat perlunya yang tadi. Kita turunkan 1 kali. Kita akan dapat 60x pangkat 4 minus 180x pangkat 3 plus 120x pangkat 2, dan ini nilainya 0 ya. Oke. Nah, kemudian kita cari nilai x berapa yang menghasilkan fungsi ini bernilai 0. Kalau saya faktorisasi, kita bisa dapatkan seperti ini. Ini ya, begini. Kita bisa dapatkan x pangkat 4 minus 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat. Kita sederhanakan lagi menjadi 60x kuadrat ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai x yang menjadikan fungsi turunan pertama ini 0. Ada apa aja? Di sini ada x sama dengan 0, x sama dengan 1, dan x sama dengan 2. Nah, prosesnya tidak berhenti di sini. Kita di sini baru bisa menyimpulkan bahwa titik 0, titik 1, dan titik 2 adalah titik stasioner. Jadi ketiga titik ini adalah titik stasioner. Step selanjutnya adalah kita masuk ke syarat cukup, yaitu tadi kan kita harus menurunkan sekali lagi ya. Kita akan dapatkan 240x pangkat 3 minus 540x kuadrat plus 240x. Nah, kemudian kita harus apa? Kita masukkan ketiga titik ini satu persatu ke dalam fungsi turunan kedua. Misalkan saya masukkan dulu untuk f turunan kedua 1 dulu ya. Coba saya masukkan dulu 1. Kita masukkan 240 minus 540 plus 240, kita bisa dapatkan hasilnya minus 60. Karena hasilnya negatif, kita bisa menyimpulkan bahwa x sama dengan 1 adalah x yang jadi apa kalau negatif? Memaksimalkan fungsi tujuan. Dengan nilai tujuannya adalah kita masukkan 1 ke yang kita punya, kita akan dapatkan 12. Oke, kemudian yang kedua kita coba masukkan titik stasioner yang 2, x sama dengan 2, kita akan dapatkan nilai 240.
Karena positif, maka kita bisa menyimpulkan bahwa X sama dengan 2 adalah X yang meminimalkan fx. Dengan nilai fungsi tujuannya adalah min 11. Nah, jadi kelihatan ya. Untuk yang 12 dia maksimal, untuk yang minus 11 dia minimal. Kemudian yang terakhir, titik X sama dengan 1. Kita coba masukkan ke turunan kedua. Titik X sama dengan 0, maaf. 1 sudah ya. Untuk X sama dengan 0, coba kita masukkan. 0, 0, 0, masih 0. Nah, karena 0, kita harus melanjutkan proses turunan. Kita coba turunkan sekali lagi untuk F3 ya. Kita dapatkan 60 plus 4. Oke. Plus 4. Oke, kita coba masukkan untuk nilai X-nya 0. Kita akan dapatkan ada angkanya 240. Oke. Terus ini titik apa? Maksimal atau minimal? Nah, kita lihat, oh N-nya itu ganjil. N-nya ganjil. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa titik X sama dengan 0 adalah saddle point atau titik belok atau inflection point. Inflection point. Oke. Penyelesaian sudah selesai. Kita coba lihat grafiknya seperti apa sih kalau diplot di grafik ya. Kalau misalnya kita punya software untuk membuktikan, kita bisa lihat. Nah, di situ kelihatan bahwa nilai X sama dengan 1, dia berada di puncak. Nah, dia memaksimalkan fungsi yang kita punya. Kemudian untuk X sama dengan 2, dia ada di paling bawah sehingga dia meminimalkan fungsi yang kita punya. Sedangkan titik X sama dengan 0, kita bisa lihat dia bukan minimal, bukan maksimal, tetapi dia nilai belok atau saddle point. Oke, selanjutnya kita akan coba melihat bagaimana menyelesaikan kasus nonlinear programming tanpa batasan, jadi multivariable unconstrained NLP menggunakan pendekatan kalkulus atau analitis tadi. Oke. Nah, konsepnya sebetulnya sama. Ketika kita punya fungsi X gitu ya. Tapi di sini tidak hanya X, tapi X1, X2 dan seterusnya gitu ya. Sampai Xn. Nah, ketika kita punya fungsi multivariabel seperti ini, kemudian kita ingin mencari titik optimalnya ada di mana, dia juga harus memenuhi 2 syarat. Syarat perlu dan syarat cukup. Oke. Syarat perlu, kita masuk dulu yang pertama. Necessary condition. Okay. Sebetulnya konsepnya sama. Ketika titik X itu adalah titik optimal, maka ketika dia dimasukkan ke dalam fungsi turunan pertama akan menghasilkan nilai fungsinya sama dengan 0. Tetapi kalau sebelumnya itu kita simbolkan dengan f aksen X. Nah, kalau di multivariabel ini, kita representasikan turunan pertama itu dengan yang namanya gradient vektor. Jadi gradient vektor X bintang sama dengan 0. Oke. Nah, supaya lebih jelas kita akan langsung coba mengerjakan contoh soal ya. Misalkan saya punya soal gini. Fx sama dengan 3x1 kuadrat plus 2x2.
Jadi ini bisa saya tulis fungsi X1, X2, bisa juga saya tuliskan X saja, tidak masalah selama dia sama-sama X. Tapi kalau X dan Y berarti fungsi X, Y gitu ya. Misalkan ini contoh soalnya X kuadrat 4X1, X2 minus 6X1, saya tulis di bawahnya minus 8X2 plus 6. Oke. Nah, di sini pertanyaannya, berapa titik optimalnya? Maksudnya, di angka berapa fungsi yang kita miliki itu menjadi optimal? Optimal dulu ya, kita belum bicara minimal atau maksimal. Nah, step pertama adalah ini tadi. Kita mencari turunan pertamanya menggunakan nih. Oke. Nah, karena dia multivariabel, maka gradient vektor ini adalah matriks berisi turunan parsial pertama dari fungsi yang kita punya. Jadi kalau saya tulis general dulu ya. Kalau saya punya variabel X1 dan X2, maka gradient vektor ini akan berisi fungsi f diturunkan terhadap X1, kemudian ruas bawahnya adalah turunan f terhadap X2. Oke, jadi untuk kasus ini, saya bisa dapatkan fungsi yang saya punya diturunkan terhadap X1, maka saya akan punya 6X1, kemudian ini hilang, ini menjadi 4X2 dikurangi 6. Tidak ada X1 ya. Kemudian untuk turunan F terhadap X2, saya akan punya 4X2 ditambah 4X1 dikurangi 8. Oke. Sama dengan 0 kan? Oke. Lalu gimana caranya menentukan X1 dan X2-nya? Kita bisa lakukan substitusi dan eliminasi. Saya lanjutkan ke sini. 6X1 plus 4X2 minus 6 sama dengan 0. 4X1 plus 4X2 plus 8 sama dengan 0. Saya kurangi, saya akan dapatkan 2X1 plus 2 sama dengan 0. Maka di sini saya dapatkan X1-nya sama dengan min 1, X2-nya sama dengan 3. Di sini bisa kita simpulkan bahwa X1-nya min 1, X2-nya 3. Jadi X star-nya adalah minus 1 dan 3. Oke. Di sini kita bisa menyimpulkan titik stasionernya adalah min 1 dan 3. Nah, untuk kasus kali ini, kita akan mengenal satu benda baru yang kita sebut sebagai, saya bedakan warnanya, yang kita sebut sebagai Hessian matrix. Hessian matrix adalah matriks yang berisi turunan parsial kedua dari fungsi yang kita punya. Ilustrasinya seperti ini. Kalau tadi saya punya gradien ini turunan pertama ya. Dari fungsi X itu adalah turunan pertama dari fungsi yang kita punya terhadap X1. Kemudian kita juga punya turunan pertama, fungsi yang kita punya terhadap X2. Maka Hessian matriksnya adalah fungsi yang atas diturunkan terhadap X1. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Kemudian diturunkan terhadap X2, kita bisa tulis seperti ini. Kemudian fungsi yang bawah kita turunkan terhadap X1. Lalu sebelah sini kita turunkan terhadap X2. Oke. Nah, implikasinya apa? Maksudnya ini fungsinya apa sih si Hessian matrix ini?
si Hessian matrix ini adalah penentu titik optimal yang kita punya tadi, yang kita dapatkan tadi, itu meminimalkan atau memaksimalkan fungsi semula, fungsi yang kita punya. Aturannya adalah ketika nilai Hessian matrix yang kita punya itu definite positif definite gitu ya, positif definite, maka X tersebut adalah titik minimal point. Oke. Aturan yang kedua adalah kalau Hessian matrix kita itu negatif definite, maka X yang kita dapatkan tadi adalah titik maksimal. Oke. Apa sih positif definite? Apa sih negatif definite? Nah, yang dimaksud positif definite itu adalah ketika nilai determinannya untuk semua leading principal minornya adalah positif. Apa itu leading principal minor? Jadi kalau saya punya matriks Hessian seperti ini, itu sama saja saya bisa tuliskan saya punya leading principal minor. Jadi H11, kemudian saya punya H12. Di sini saya punya H21. Jadi ini adalah baris kedua, kolom pertama, kemudian ini baris kedua, kolom kedua. Dia akan dikatakan positif definite ketika nilai determinan dari H11 lebih dari 0 dan determinan dari leading principal minor kedua. Leading principal minor kedua itu adalah 2 kali 2, maka di sini berlaku leading principal minor matriks 2 kali 2 itu juga bernilai positif dan seterusnya. Jadi kalau misalkan saya berhenti sampai di sini kalau variabel saya hanya X1 dan X2. Tapi kalau variabel saya X1, X2, X3, maka saya akan punya matriks Hessian matriks 3 kali 3. Jadi di sini saya bisa melanjutkan 3 kali 3. Jadi gini ya. Kemudian nah ini untuk ilustrasi aja dan seterusnya. Dia dikatakan positif definite ketika semua determinan leading principal minornya itu bernilai positif dan seterusnya ya. Nah, dia dikatakan negatif definite ketika determinan matriks 1 kali 1-nya itu negatif, kemudian selanjutnya nilainya positif, selanjutnya saya tuliskan supaya jelas ya. Ini bernilai negatif dan seterusnya. Jadi selang-seling ketika tanda determinannya itu berganti negatif positif, dia dikatakan negatif definite yang menunjukkan bahwa X star yang kita dapatkan adalah maksimum point. Nah, itu aturan secara jelas untuk nilai minimal dan nilai maksimal. Bagaimana ceritanya atau bagaimana kesimpulannya kalau ternyata determinan yang pertama itu positif, kemudian negatif, kemudian positif, negatif, intinya tidak masuk ke rule ini. Nah, kita bisa simpulkan bahwa X star yang kita punya bukan minimal, bukan maksimal, melainkan titik belok atau saddle point. Nah, kita akan coba melanjutkan soal yang tadi untuk mengetahui si nilai min 1 dan 3 tadi, masih ingat ya, min 1 dan 3 tadi, itu nilai minimal atau nilai maksimal atau mungkin saddle point. Kita akan lihat bareng-bareng.
Ya, dengan soal yang sama, tadi kita punya fungsi X. Ada dua variabel ya, X1 dan X2. Saya tulis ulang 3x1 kuadrat plus 2x2 kuadrat ditambah 4x1 x2 minus 6x1 minus 8x2 plus 6. Kita sudah punya, saya tulis di sini. Kita sudah punya gradien vektornya atau turunan pertama. Saya punya 6 x1 plus 4 x2 minus 6, kemudian turunan fungsi terhadap x2 kita punya seperti ini. Oke, masuk ke tahap selanjutnya. Yang harus kita lakukan adalah menghitung Hessian matriksnya. Hessian matriks di sini. Oke, sudah bisa dipastikan bahwa Hessian matriks yang kita punya adalah 2 kali 2 karena variabel yang kita punya 2. Hessian matriks untuk baris pertama, kolom pertama adalah turunan fungsi pertama ini. Turunan fungsi pertama ini diturunkan lagi terhadap x1. Jadi kita punya 6. Oke. Kemudian masih fungsi yang sama. Untuk baris pertama kolom kedua, kita punya diturunkan terhadap x2, kita punya 4. Oke. Kemudian baris kedua kolom pertama kita isi dengan turunan dari fungsi ini. Jadi turunan kedua ya, istilahnya turunan kedua. Jadi fungsi ini terhadap x1 kita bisa dapatkan 4. Kemudian masih fungsi yang sama diturunkan terhadap x2 untuk baris kedua kolom kedua. Nah, kita dapatkan Hessian matriksnya 6 4, 4, 4 gitu ya. Matriks 2 kali 2. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kita hitung determinannya. Kita, jadi ini ya. Determinan untuk, saya bisa tulis gini. Atau saya bisa tulis gini, sama aja. Sama dengan aja ya. Sama dengan 1 kali 1 kan, baris pertama kolom pertama 6, nilainya positif, saya kasih tanda nilainya positif. Kemudian determinan leading principal minor kedua, artinya determinan untuk matriks 2 kali 2. Ini determinan rumusnya A kali D. Jadi kalau saya punya ini A, B, C, D, determinannya adalah A kali D, yaitu 6 kali 4, 24, dikurangi dengan B kali C, dikurangi dengan 16. Kita dapatkan berapa? 8. Saya tandai lagi, di sini lebih dari 0. Oke, determinan H1 positif, determinan H2 positif, bisa kita simpulkan bahwa matriks Hessian yang kita punya adalah definite positif. Definite positif atau positif definite bahasa Inggrisnya. Definite positif. Karena definite positif, maka apa? Maka nilai X star yang kita dapatkan tadi, di mana X1-nya adalah -1 dan X2-nya adalah 3, merupakan titik apa? Titik minimal. Oke. Jangan berhenti sampai di sini. Ketika kita sudah tahu, oh titik minimalnya -1 dan 3, terus fungsinya jadi berapa? Nah, X1 ini kita masukkan, setiap kita melihat X1, di fungsi X kita ganti dengan -1, kemudian X2-nya kita ganti dengan 3, maka
fungsi. Kita bisa dapatkan minus 3. Oke. Jadi kesimpulannya, untuk fungsi 3x1 kuadrat dan seterusnya ini memiliki titik minimal x1 di min 1, x2 di 3 dengan fungsi tujuan bernilai minus 3. Kasus selesai. Oke, jadi hari ini kita sudah bisa ya menyelesaikan permasalahan unconstrained NLP menggunakan pendekatan analitis baik untuk single variable maupun multivariable. Nah, di video selanjutnya kita akan melihat bagaimana kasus serupa diselesaikan dengan metode numeris. So, stay tuned.